Itu apa dong? Masalah oh, orang untuk jawab. Ayo, panjanglah. Di opsi. Kayak gue dengan imajinasi cewek. Ada orang gue. Di ngomong aja. Oh, dari sepatu itu awalnya. Oh, di sini ya. Kak, aku bisa IPA ya. Iya, sebenarnya. Dua kita belum praktek sama sekali. Masa dulu praktek konflik sama sekali. Sampai tiga. Praktek di Tadi berat. tadi. Tadi baca nggak sih? Masih itu praktek aja. Semester tiga, masih itu. Pak, semester 2 ya. Ya. Yuk, yuk Mbak. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Ini udah siang ya, kalian udah mau di tengah-tengah hari ini. Gimana kabarnya? Capek Bu. Capek. Lapar sih Bu karena udah mau siang ya. Tadi belum sarapan? Iya, itu. Saya bangunnya kesiangan. Ada yang capek, ada yang lapar, ada yang baik-baik aja kabarnya hari ini. Oke, dari kabarnya teman-teman semua hari ini, sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan nama saya Alfa Banadania, teman-teman bisa panggil saya Kak Alga atau Bu Alga, senyamannya kalian saja. Nanti perkenalan kalian menyebutkan nama panjang, nama panggilan, dan kesibukannya sekarang apa. Dimulai dari mbaknya. Saya Aurelia jadi bukan saya di kampus sama dengan belajar. Kuliah sama administrasi aja mas ya. Kalau betul semester berapa? Saya semester 6. Oh semester 6 yang udah mau sidang ya. Soalnya masnya Saya, nama saya, perkenalkan nama saya Awang Muhammad Ramadhani, panggilannya Awang. Untuk kesibukan saya, ini saya eh, kuliah aja di ya anak kuliah pulang kuliah. berapa mas awal mbak kuliah tahun? Saya masih muda, masih mabar, semester 2. Wow, masih mabar. Mbaknya baik, perkenalkan saya di Nurul, saya biasa berusaha juga. Kesibukan saya saat ini kuliah dan juga dosen. Sama ya, kayak Mbak Nadia tadi kuliah sama organisasi. Mbak Dinda semester berapa? Hari ini semester 4. Sampai tadi Mbak Nadia sudah semester 6. Tapi ini ya, kalau Mbaknya kerja biasa bilang anak kuliah sama kerja. Kerja banget kuliah sama kerja. Kerja di mana Mbak Ana? Di coffee shop. Di coffee shop jadi barista atau waitress? Lainnya baristanya keren banget. Apa nggak sibuk itu mana? Oh malam. Semester berapa sekarang mana? 7. Itu 7. Ini sudah mulai udah ya. Udah jadi skripsinya, skripsian. Keren banget teman-teman, ada yang kuliah sambil kerja dan sakit ada yang boleh aja mungkin karena masih maba ya, masih takut coba organisasi. Oke, sebelum itu teman-teman di sini apakah mau ada kegiatan? Saya masih dulu. Saya mau cari makan dulu sih. Saya free banget. Oke, yang mau kelas, yang mau cari makan, belum kita mulai physical training hari ini karena memang teman-teman ada yang mau kelas, yang mau nyari makan, kita sepakati physical training kita selama 20 menit. Apakah teman-teman berkenan? Ya. Berkenan ya. Apakah dari teman-teman ini sebelumnya telah pernah melakukan sesi konseling kelompok? Belum. Pernah. Ya. Sebelum itu
Ibu ingin menjelaskan konseling kelompok itu seperti apa. Jadi di sini saya sebagai konselor yang akan memfasilitatori kalian semua. Di sini tentunya ada lebih dari satu konseli ya, karena memang di sini kita konseling kelompok. Jadi di sini nanti kalian jangan takut untuk mengungkapkan semua perasaan kalian. Di sini aku akan menjaga asas kerahasiaan dan juga kalian di sini memiliki asas kesukarelaan. Di sini juga kalian tidak datang secara terpaksa kan teman-teman. Ya, tidak ya. Nanti kalian bisa memberi tanggapan atau pertanyaan untuk satu permasalahan yang akan kita pilih hari ini. Jadi nanti kita akan memilih permasalahan dari empat kalian ini yang paling urgent kita akan memilih. Ya, apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa, Ibu. Itu apakah duduk kalian sudah nyaman? Sudah. Mulai ya sesi konseling kita hari ini. Di sini kita akan kalian bisa menceritakan garis umumnya masalah kalian masing-masing. Mulai dari Mbak Nadia. Kalau saya ada masalah sebenarnya nggak usah dari aku, cuma kayak karena saya nggak yakin aja sama diri saya sendiri, kayak kurang pede gitu loh dalam mengungkapkan kata saya di depan umum. Berarti makna dia ini kurang percaya diri ketika berpendapat ketika di depan semua orang gitu ya. Selanjutnya Mas Awang. Kalau saya itu kan saya maba nih. Nah, saya itu masih kepikiran bahwa jurusan saya ini bukan jurusan yang saya pengen gitu loh Ibu. Saya pengen pindah jurusan semester 3 besok ini. Tapi saya masih belum yakin dengan jurusan itu. Saya mau jadi pindah atau apa. Saya belum komunikasi juga. Jadi Mas Awang ini ngerasa salah jurusan, nggak yakin sama jurusan yang Mas Awang pilih, dan Mas Awang juga mau merencanakan pindah jurusan di semester berikutnya. Sebenarnya nggak pindah. Kalau saya di bulan saya kan dibilang sudah 40 kan dari tadi akhirnya kayak banyak orang untuk berlihat keadaan. Semester 4 ini sangat sibuk banget ya Mbak Dina memang, jadi mungkin Mbak Dina sampai keteteran gitu tugasnya, apalagi Mbak Dina aktif dalam organisasi. Kemudian Mbak Ana, saya mau menyelesaikan semua hal sendirian. Mbak Ana ini mau menyelesaikan semuanya sendirian di keadaan yang sangat capek pada saat ini. Oke teman-teman, kita sudah mengetahui salah secara dari teman-teman masing-masing. Dan kita akan memilih satu permasalahan ini kira-kira siapa yang mau kita bahas pada sesi konseling kita hari ini. Enggak ada sih, Bu. Soalnya saya sudah ada yang sama waktu ya. Terima kasih sudah bersedia berdiri nanti. Gimana Mas Al? Sudah? Iya, saya mau. Iya, maksudnya. Saya karena memang ini semua pasti merasakannya karena ini mahasiswa semua. Oke Mbak Dinda, apakah setuju masalah Mbak Dinda diceritakan dan akan dibahas di forum kita hari ini? Mbak menceritakan secara lebih lanjut dari permasalahan Mbak Dinda. Jadi Bu, saat ini kan saya dari semester 4 itu gimana semester 4 ini juga cukup-cukupnya kehidupan. Nah, terus di jurusan saya itu sinkronnya itu 25. Jadi di semester ini saya udah dapat matkul metopen itu semua. Nah, di sana itu kan banyak tugas kayak yang vokal dan segala macam. Nah, karena tugasnya yang banyak, terus kebetulan kayak di matkul itu tuh saya sering banget tujuan sama organisasi itu. Akhirnya kayak saya seringkali nggak bisa kerjakan gitu loh. Maksudnya kayak yang keteteran awalnya itu cuma ketemu dua tugas itu. Terus tapi lama-lama
malah banyak gitu karena saya kalau misal malamnya itu saya mau ngerjakan itu nggak bisa, soalnya kayak tidak sampai duluan gitu. Nah akhirnya itu tugasnya semakin banyak yang tertumpuk terus sampai akibat saya itu kalau mau ngerjakan belum ngerjakan saya takut buat kelas gitu. Sampai akhirnya saya suka overthinking sendiri kayak mikir saya bisa apa enggak ya di semester ini kayak gitu kayak bisa menyelesaikan semester ini apa enggak dengan keadaan ya sebenarnya Mbak Dina ini di semester 4 di satu matkul itu yang saya tahu kan katanya Mbak Dina ini sering eh, menunda tugasnya sampai numpuk-numpuk itu jadi yang pertama 2 kali sekarang sampai numpuk 4 kali 5 kali nah seperti itu terus Mbak Dina apalagi aktif dalam organisasi mau ngerjakan malam itu sudah capek karena mungkin seharian tadi sudah kuliah terus habis kuliah langsung ke organisasi ngerjakan tugas-tugas di organisasi tersebut jadi di saat Mbak Dinda itu kan berarti kan di satu mata kuliah aja ya. Apakah di mata kuliah lain Mbak Dinda juga sering menunda tugas seperti di mata kuliah ini? Kalau itu sebenarnya enggak ditunda sih, tapi lebih ke kayak apa ya? Ya ditunda cuma bisa terselesaikan. Soalnya itu rata-rata matkul lainnya itu tugas kelompok. Jadi kayak saya mikirnya kalau tugas kelompok kan menyangkut banyak nilai itu kan Bu. Jadi saya kerjakan duluan tugas kelompok itu. Gitu. Jadi kalau di mata kuliah lain ini karena mungkin banyak tugas kelompok gitu ya mungkin karena Mbak Dinda juga diajak sama teman-teman ya yang sebenarnya maksudnya Mbak Dinda lebih giat nggak nunda-nunda kayak di mata kuliah atau tadi yang individu mungkin dari cerita Mbak Dinda apakah dari teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan untuk Mbak Dinda? Silakan Mas Bawang. Ini kan nanti terkait tugasnya berbeda ya. Di perkuliahan sendiri, Mbak Dinda itu masih merasa malas atau bagaimana? Atau hanya tugas-tugas saja? Tapi juga perkuliahannya juga malas gitu. Kalau datang kuliah gitu ya Iya, Mas? pasti. Kalau datang itu bukan males, tapi kayak ikut takut. Jadi saya itu takut masuk kuliah kalau tugas saya di matkul itu belum selesai. Saya kalau kayak takut di kelas bakalan diteror sama dosennya gitu. Terus saya nggak bisa jawab. Akhirnya kayak saya dimarahin di depan teman-teman kelas. Tapi kayak gitu sih. Kalau datangnya. Nah, itu terjadi karena satu matkul saja atau tadi kan katanya Mbak Dinda beda-beda nih. Nah, itu apa terjadi di satu matkul saja? Kalau takut itu sebenarnya ada beberapa matkul. Cuma saya masih takutnya itu masih yang bisa saya tenangkan gitu. Akhirnya saya masuk. Tapi kalau di satu matkul ini itu enggak tidak tahunya banget sampai kayak data bolos saya itu udah habis di tengah semester gitu kan. Sampai saya itu kayak bingung kayak gimana ya ya saya datang akhirnya saya datang itu takut tapi kayak data bolosku udah habis ya aku nggak bisa harus masuk ini kayak gitu. Bagaimana dia ketika Mbak Dina tadi itu akhirnya mau tidak mau harus masuk. Uh, Respon dari dosennya mungkin gimana? Terus eh kayak Mbak Dinda berpikir seperti apa ketika Mbak Dinda masuk dengan terpaksa walau ada terpaksa. Nah, kalau itu kebetulan itu setelah saya kenalan gas terus saya terakhir masuk itu setelah itu kelasnya daring nah jadi kayak belum gitu loh nah kalau daring saya itu takut tapi masih berani lah nah tapi saya pikirnya tuh gini saya untungnya daring jadi kalau saya masuk di online itu kelas online kalau saya pribadi
secara tugas kayak ditanyain dan sebagainya, saya keluar mikir kayak alasan kita sinyalnya gimana. Tapi saya udah mikir kayak gitu duluan gitu. Jadi walaupun terpaksa jalan duluan saya kalau sekolah saya di dalam saya keluar gitu. Berarti kan kalau misalnya tugas bisa di matkul belum selesai itu Mbak Anda lebih baik menghindar untuk ditanya. Ya, berarti saya takut ya untuk kita sama kayak ada rasa kayak malu di depan gimana kalau saya itu soalnya kalau misalnya di dalam terus di depan kayak kelas terus ditanya kayak ada tuh aku yang dulu kan kenapa kayak gitu saya itu sangat tadi Mbak sudah bilang kalau Mbak Sudah itu takut respon di kelas waktu mata kuliah itu. Tapi Mbak di organisasi kan Mbak Sudah juga pasti banyak eh, tanggung jawab itu kan. Nah, itu apa ada kayak tuntutan juga di organisasi sehingga Mbak Sudah tinggal di organisasi. Sebenarnya kalau tuntutan itu ada ya, tapi itu kayak saya ngerasa berbeda itu kalau di organisasi itu saya kayak ada yang ngomongnya gitu loh. Jadi kalau saya keteteran itu ada yang saya ajak ngobrol, akhirnya kayak saya dibantu, bener kayak gitu. Jadi saya sempat keteteran di organisasi juga. Saya dapat itu dari selama juga. Kayak saya bahkan saya hindarin orang-orang yang kemungkinan akan tanya ke saya gimana progresi dan sebagainya. Tapi setelah mereka tanya, saya jujur saya keteteran mbak kayak gini saya bilang akhirnya mereka yang kayak ayo itu kayak nggak apa-apa dikerjakan. Jadi kayak gitu jadi saya takut tapi saya juga penting gitu jawaban sapi. Akhirnya takut aja tapi lebih ke nanti pasti gitu kayak gitu. Itu kemana-mana dari cerita Mbak Dinda tadi, Mbak Dinda ini kalau ada yang sport Mbak Dinda pasti nggak takut lagi. Di sini Ibu tanya, itu kan Mbak Dinda saat ini kan pemikiran aku bisa nggak ya? Itu muncul apakah ketika Mbak Dinda mengerjakan tugas bersama orang lain, pemikiran itu tetap muncul atau hilang? Sebenarnya pemikiran itu biasanya muncul gitu tapi ini juga enggak jadi kayak misal kita kerjaan bareng gitu ya Bu terus teman-teman saya kayak tetap banget gitu loh bisa kayak ada momen ngestak terus kayak ini kok saya sebenarnya gitu tapi kalau misalnya kita tutupi kita mengikuti oh ternyata bisa tapi ya ada kawannya saya bikin lagu ini enggak ada. Berarti Mbak Denda, ketika Mbak Denda merasa ketinggalan dari teman-teman, pemikiran itu muncul. Sedangkan ketika Mbak Denda enjoy aja dalam pengerjaan tugas, ataupun nggak ada yang menuntut, tapi Mbak Denda ini pemikiran itu hilang. Ketika Mbak Denda kan di perkuliahan ya, ketika Mbak Denda saat di tugas-tugas rumah ataupun yang dari luar, aku kan masih pemikiran itu masih muncul dari Madinah. Sebenarnya kalau kita semuanya nggak ada sama yang itu kayak itu tuh kan mulai itu. Tapi kalau soal tugas rumah, saya pernah mikir kayak gitu, tapi juga biasanya berani. Berarti kadang memang muncul, kadang memang berani. Bagaimana dari teman-teman apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk Mbak Dinda? Karena ini kalau ada kayak pikiran kayak kalau aku nggak bisa nyelesain tugas ini berarti uh, aku nggak bisa kayak kalau misalnya aku nggak nyelesain tugas ini dengan baik berarti aku nggak bisa. Kalau kayak gitu ada cuma untuk gitu kalau saya lebih membandingkan saya sama teman gitu jadi kalau saya bisa saya pikirnya teman saya bisa jadi bisa jadi saya yang nggak bisa Itu cuman terjadi di temanku
ada misalkan matkul yang lain dengan kelompok tapi individu, apakah Mbak Dinda tetap merasa berpikiran seperti itu? Kalau misalkan ketat nih tapi teman-teman udah lanjut semuanya misalkan Mbak Dinda tetap merasa Dan kebetulan tuh jurusan saya yang matkul lain individunya itu kayak rata-rata teknik geopraktek gitu kan Mas. Jadi kayak misal walaupun nilai saya individu, tapi saya membutuhkan teman. Nah, biasanya itu teman itu yang ngajak, ayo kamu perlu tak bantu nggak? Akhirnya saya ngerjakan gitu individunya. Jadi nggak ada yang benar kayak individu yang ngerjakan sendiri di seperti matkul yang saya tanggung. berarti pikiran itu cuma terjadi di satu matkul aja ya, satu bisa dikatakan satu kemudian satu kemudian. Nah, tapi kalau ke lingkungan pertemanan seperti ya pertemanan di luar kampus atau pertemanan di organisasi itu, ketika ada teman Mbak Dinda yang dan satu lawan maju, Mbak Dinda tetap pikir seperti itu atau enggak? Atau cuma masalah perkuliahan aja, perkuliahan aja. Karena apa? Maksudnya kayak ya ini lebih besar. Ya, Prestasi mungkin itu seperti itu. ini kan kalau kan lebih ke kalau temennya bisa menyelesaikan matkul itu. Ini kalau di luar matkul kayak ya di luar kuliah Ya, kayak bisa lebih bisa daripada Mbak Dinda. ada pikir kayak gitu tapi nggak sebanyak di perkuliahan gitu. Soalnya kan kalau di organisasi misalnya itu setiap anak itu kan memiliki tanggung jawab yang beda-beda. Jadi kayak nggak bisa nyamakan gitu. Tapi kalau di kuliah kan tugas kita setelah sama ya. Jadi kan kayak lebih kelihatan mana yang bisa, mana yang enggak kayak gitu. Cuma kerja sendiri suka menyelesaikan tugas sesuai ekspektasinya Mbak Dinda. Apakah pemikiran itu masih muncul hubungan Mbak Dinda? Sebenarnya lebih ke kayak apa ya? Kalau belajar, ternyata saya bisa ya. Gitu. Tapi kalau kedadaran lagi, mikir saya bisa nggak ya? Gitu lagi. Berarti Mbak Dinda ini masuk di intermediate fluid, di mana di situasi saat Mbak Dinda sendiri, jadi tak ada yang support, Mbak Dinda merasa oh, berpikiran saya bisa nggak ya? Dan ketika di Mbak Dinda di situasi yang sesuai ekspektasi Mbak Dinda, dan ketika Mbak Dinda berhasil menyelesaikan itu, Mbak Dinda pasti bangga kepada diri Mbak Dinda sendiri. Oh ternyata aku bisa ya. Dari cerita Mbak Dinda tadi, Ibu izin merangkum cerita tersebut. Ini Mbak Dinda ini di semester 4, keteteran tugas, di mana Mbak Dinda ini di satu mata kuliah yang awalnya hanya menunda tugas 1, 2 saja, Mbak Dinda melama menjadi tugasnya lebih numpuk sampai 4, 5 tugas yang ditunda oleh Mbak Dinda. Dan Mbak Dinda ini juga aktif di dalam organisasi, jadinya Mbak Dinda lebih keteteran lagi untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya rangkum dari sesi kita hari ini. Terima kasih kepada Mbak Dinda sudah terbuka kepada teman-teman siswa ini, dan terima kasih juga teman-teman sudah menanggapi dan sangat empati kepada Mbak Dinda. Kita akan menjadwalkan sesi konseling kita yang berikutnya. Kita akan berbincang di WhatsApp untuk menentukan jadwalnya. Di sesi konseling kita yang selanjutnya kita tetap membahas permasalahan Mbak Dinda ya teman-teman. Kita karena waktu yang sudah kita kesepakati sudah habis, Ibu izin menutup sesi konseling kita hari ini. Ya dari Ibu, terima kasih teman-teman job untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Ibu. Kita gitu banget. Kita kesepakatan.